tepuk P2K2 dulu. Ya, ibu-ibu masih ingat? Saya lupa, Bu. Ya, nanti turut temennya yang ingat bisa turutin ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Nah, ibu-ibu tadi kan sudah membahas apa yang kita dibahas tadi. Nah, untuk kesimpulannya, ibu bisa lihat di buku pintar halaman 30 ibu-ibu atau di flipchart yang ada di depan. Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita, baik psikis, fisik, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Nah, ibu-ibu, kekerasan dalam bentuk fisik, psikis itu adalah kekerasan yang salah, ibu-ibu, perlakuan yang salah terhadap anak-anak ibu. Ya, yang kedua, coba Ibu Kiki, baca Ibu Kiki, bisa bantu saya? Iya ya, bukan peran saya baca ya. Ya. Cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Nah, ibu-ibu ada yang melakukan kekerasan dengan mendisiplinkan anak? Saya kalau maaf ya, kalau misalnya anak saya bandel saya cibit tuh kamu ya. Jangan sampai ibu menegaskan di sana bahwa itu kesalahannya dia, jangan sampai mengulanginya seperti itu. Ibu, hindarilah kekerasan pada anak karena itu tidak baik, Ibu, ya. Ya, Bu, tapi anak saya kadang-kadang kalau cuma dikasih tahu aja dia ngeyel, Bu. Ya, Ibu kasih pendekatan ke dia karena yang bandel itu tidak bisa dikasih tahu seperti itu, Bu. Nah, Ibu lakukan apa yang dia mau, tanya apa yang dia mau, kenapa dia melakukan seperti itu, nanti cari solusinya, Bu, ya. Ya, Bu. Terus yang ketiga, ada yang bisa bantu? Oh, Ibu Desi, ya. Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Ya, kekerasan bisa terjadi di mana saja, ibu-ibu, karena kita tidak tahu sifat orang kayak gimana ke kita, kan. Bisa jadi kita melihatnya baik tapi ternyata kelakuannya tidak baik. Kasih tahu anak-anak ibu agar berhati-hati dalam bergaul, ya. Yang keempat, ada yang bisa bantu? Saya, Bu, tapi saya harus pelan-pelan bacanya, Bu. Ya, coba. Orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Nah, di sini di poin 4, orang tua wajib mencegah kekerasan pada anak. Seperti kekerasan seksual itu juga ibu patut mencegahnya kita, karena anak-anak sekarang kan apalagi yang mau remaja itu bisa jadi terkena kekerasan seksual, ibu-ibu. Anak kecil juga kalau kita tidak melihat pergaulannya seperti apa, kita akan bisa jadi anak kita akan salah pergaulan seperti itu. Untuk kekerasan, ibu mencegahnya dengan jangan sampai seperti yang dibahas tadi. Kekerasan jangan sampai ibu-ibu ketika dia salah, ibu-ibu menjewer ataupun memukul, karena itu tidak baik, ibu-ibu, ya. Nah, untuk yang kelima, pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah dilakukan melalui antara lain. Nah, ibu-ibu bisa mencegah kekerasan itu dengan yang pertama, mendeteksi dini. Mendeteksi dini itu kayak gimana, ibu-ibu? Kan seperti itu. Nah, kita lihat gerakannya dia seperti apa, bagaimana tindakan dia. Setelah mendeteksi itu kita lihat psikisnya kayak gimana. Kayak ada yang setelah, mohon maaf nih ibu-ibu, kan ada kekerasan seksual, dia takut keluar karena sudah mengalami itu. Jangan sampai anak-anak ibu terjadi seperti itu. Nah, jika ibu-ibu sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang mendeteksi dini pertama itu, ibu-ibu bisa membawa anak ibu ke tempat yang aman, ya. Kemudian jika itu tidak bisa juga melaporkan ke RT, RW atau bahkan ke kantor polisi setempat, ya. Yang keenam itu menghubungi lembaga layanan setempat seperti TEPSA. Ibu-ibu bisa menghubungi 1500771. Kemudian P2, TP2A atau TPA, atau bisa ke hotline polisi di nomor 110. Kemudian hubungi KPAI kalau di Bali itu bisa menghubungi 0361 228 713. Berarti sesuai yang di buku pintar ya, Bu, ya.
Ya, untuk KPAI-nya kan ada nanti ya. Kemudian pengaduan KPP dan PA di 082 125 751 23. Nah, untuk sampai di sini Ibu paham? Paham Bu, tapi saya kan tidak punya HP Bu ya. Terus bagaimana caranya kalau misalnya saya menemukan hal yang seperti itu untuk melaporkan Bu? Nah, ibu-ibu bisa ke dinasnya langsung, atau ibu-ibu jika mau telepon bisa minjam sama temannya, Bu ya. Makasih ya Bu. Nah, ibu-ibu, saya ada tugas nih untuk ibu-ibu di rumah. Nanti sampai di rumah, ibu-ibu bisa sampaikan ke tetangga atau kerabat ibu di terdekat ibu ya. Karena upaya pencegahan kekerasan pada anak itu sangat perlu. Materi ini sangat penting ibu-ibu untuk ibu-ibu di rumah untuk mencegah anaknya terjadi kekerasan, karena mencegah lebih baik. Ya. Yang kedua itu tugasnya, coba buka buku halaman 31. Buku pintar halaman 31. Sudah? Sudah Bu. Iya, di sana ada tugas, nanti ibu kerjakan di rumah Bu ya. Nah, ibu-ibu kan tahu kekerasan anak itu sangat tidak baik ya. Ibu-ibu harus mencegahnya ya, jangan sampai itu terjadi di lingkungan ibu. Jika ada tetangga atau seperti itu ya, ibu kasih tahu, jangan sampai ibu membiarkannya seperti itu, karena itu kekerasan itu tidak baik ibu-ibu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang cegahan penelantaran dan eksploitasi pada anak. Nah, nanti di sana akan dijelaskan hal-hal terkait hal-hal tersebut ya ibu-ibu ya. Nah, untuk pertemuan cukup sampai di sini. Terima kasih sudah datang ibu ya. Nanti ingat itu dilakukan di rumah, jangan sampai melakukan kekerasan pada anak ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.